Dan untuk sekarang itu tidak tampil lagi karena sistem yang ada di pusat akan kewalahan dengan adanya penambahan fitur seperti itu. Baik, nah ini. Jadi kita tidak lagi mengenal server seperti yang dijelaskan oleh pembahas sebelumnya. Kita hanya mengenal komputer atau PC Proctor. Jadi itu komputer atau PC Proctor. Dan di sini muncul webcam bersifat opsional. Kemudian untuk kelengkapan pastikan menggunakan VirtualBox 6.1.14. Jadi jangan menggunakan yang versi di bawahnya. Kemudian aplikasi PHP-nya 13.0.0.1 atau yang fresh. Jadi Bapak Ibu setelah kembali ke daerah nanti, silakan di copy PHP-nya sudah tersedia di server yang dua ini, sebagai oleh silakan di copy dan untuk digunakan pada simulasi nantinya. Itu informasi dari Pusmeja. Kemudian aplikasi browser Google Chrome diusahakan menggunakan Chrome yang terbaru. Jadi misalnya Chrome-nya yang masih lawas atau masih versi rendah, silakan di upgrade atau diinstal saja Chrome yang terbaru. Kemudian aplikasi example-nya pastikan sesuai dengan penggunaan. Kalau kita menggunakan semi-daring, gunakan example yang semi-daring. Kemudian begitu juga yang untuk admin gunakan juga yang terbaru. Ini saya rasa sudah paham semuanya kelengkapan dari komputer Proctor, syarat-syaratnya, kemudian seperti apa bentuknya. Kemudian muncul opsi di sini yang menarik, Windows 10. Kalau kemarin bisa Windows 7 dan 8, ya kan? Nah, kalau sekarang muncul opsi Windows 10. Saya tidak tahu nanti ke depannya ketika Windows 11 yang baru keluar ya. Windows 11 ya. Windows 11. Yang penting sekarang di aturan baru dia minta Windows 10. Jadi bisa yang untuk mengatakan ke bendahara bosnya, silakan diusulkan untuk membeli komputer Proctor dengan spek Windows 10. Kemudian tetap langkahnya menggunakan dua, satu ke internet dan satu ke lokal, dan jangan menggunakan WiFi besaran. Setelah itu rasionya ini 1:15, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya sistem dari AMBK ini adalah menggunakan MSIP. Jadi ada perubahan dari stack satu ke stack lainnya, dan itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian soal yang tampil nanti ketika kita pakai akan dilihat oleh Bapak Ibu semuanya, itu lengkap, ada gambar dan ada tulisan. Jadi gambar tulisan juga mengirimkan data ke klien membutuhkan waktu yang tidak sebentar jika lebih rasionya dari 15. Kemudian untuk klien ini tetap tidak ada perubahan, bisa dari Windows 7 sampai ke Chrome OS, nanti Chromebook. Jadi ada perubahan komputer klien. Dan pengecualian untuk Chromebook itu berlaku untuk yang online atau yang dari Chromebook. Ini untuk pengaturan IP-nya, tetap kita menggunakan IP seperti yang kemarin, dan jangan menggunakan angka 200 karena 200 itu kepunyaan dari static IP-nya. Oke. Ini kemarin di post testnya ada apa kemarin? Standby coding atau offline kemarin soalnya? Offline ya. Oke. Kalau offline berarti ada kemungkinan nama dari username-nya salah atau koneksi internetnya yang tidak tersambung. Ya, betul. Kemudian ada aktif dan ada standby biru. Kalau standby coding berarti minta unlock SN. Gitu ya. Kalau dia sudah standby biru berarti kita menunggu jadwal sinkronisasi. Oke, ini dia. Dan setelah sinkronisasi jangan lupa di copy PHP-nya. Setelah itu disimpan, dan saran saya sebaiknya disimpan pada harddisk eksternal, jangan disimpan di PC Proctor-nya. Karena kan kita tidak tahu, mana tahu nanti PC Proctor-nya ada ke dalam, misalnya terbakar, kita sudah standby di harddisk eksternalnya.
Dan ini untuk menjalankannya sama seperti UTBK, tetap muncul status tes, bagi daftar tes di kelompok rilis token, kemudian baru kita masuk ke kelompok siswa dan melaksanakan tes. Oke, untuk pembuatan virtual box, nah ini yang sering keliru dan informasi sering tidak sampai. Untuk penamaan, jika virtual box pertama ada kesalahan atau sudah tidak dapat dijalankan, untuk mengulang kembali jangan gunakan nama yang sama. Gitu. Jangan gunakan nama yang sama dan diusahakan jangan diberi spasi. Misalnya di sini server 01, usahakan diberi underscore 01. Jadi jangan server spasi 01. Itu saran. Kemudian untuk memori tetap kita mengambil pertengahan dari memori yang ada pada komputer praktor. Misalnya 16, nah yang terbaca 14 sekian, otomatis kita mengambil 7. Setelah itu, ini untuk prosesnya, dan pastikan digunakan VHD yang fresh, VHD yang masih baru. Saran saya, ketika kita mendapatkan VHD yang masih fresh, itu diusahakan dikopi dulu. Jadi yang kopiannya tadi kita gunakan ke PC Praktor yang asli, tetap kita simpan di harddisk eksternal. Itu saran. Kemudian untuk pengaturannya, adapternya, ada adapter yang pertama, kira-kira kemana itu, Bapak Ibu? Ke klien. Adapter kedua baru ke internet. Tapi sebagian kasus ada yang terbalik, tapi dia tetap jalan, betul kan? Betul ya. Betul. Ada sebagian kasus walaupun tidak banyak, dia terbalik tapi tetap jalan. Malah ada yang IP-nya mungkin pengaturan dari providernya sama, dia tidak mau jalan, tapi ketika diganti baru dia jalan. Ada juga yang seperti itu. Oke, ini tampilannya sama seperti yang kemarin, sama seperti KSN, sama kan? Kantor admin sama. Dan ini ada kelebihannya, akan muncul di bawah apa kira-kira yang error. Apakah Google Chrome-nya atau PHP-nya? Dan itu tetap kita setting di pengaturan. Dan untuk meminimize, sudah tahu Pak Ibu? Normal, huruf kecil semua. Nah ini tampilan kalau berhasil akan ambil ke halaman push manager. Jadi kita masukkan ID-nya dan password. Oke, ini yang untuk admin. Oke, ini ada 4. Yang pertama, dan dulu akses ke server pusat ditutup SN sudah terdaftar ke server pusat. Kemudian di sini ada server kuning, ada server SN tidak sesuai dengan data server pusat. Kemudian yang offline, data SIM tidak terbagi ke server pusat. Kemudian aktif, data SIM siap digunakan. Itu dia, ada 4. Ini, maaf Anda tidak memiliki akses sinkronisasi. Apa yang dilakukan? Jadwal. Apa? Jadwal. Jadwal, padahal datanya sudah ada. THD Press. Kita sudah melakukan sinkronisasi. Berarti tidak boleh melakukan 2 kali sinkronisasi. Oke. Ini tampilan untuk kelompok tes peserta. Kemudian di sini tetap tampilan sama, ada daftar tes kelompok, kemudian ada token. Token tetap intervalnya 15 menit. Ini untuk nama peserta tetap ada waktu pekerjaan, kemudian ada statusnya, selesai atau tes sedang dikerjakan. Ini resep bagi peserta sama, tidak ada perbedaan. Tetap kita mencari peserta dan klik kemudian resep peserta. Ini untuk laporan tetap mengambil dari admin, kemudian kita cetak. Oke, di menu back akan hapus, lalu gunakan sebelum kita melakukan sinkronisasi. Sebelum ya, kita gunakan. Setelah, apakah muncul kata hapusnya? Kira-kira bagaimana? Tidak ya? Tidak.
Ini untuk pengaturan transfer respon sama, tidak ada perubahan. Tapi kemarin ketika KSN sudah otomatis ya, sudah otomatis ya. Sebaiknya otomatis lebih mudah kan. Jadi ketika anak mulai ujian, kita susah lagi kita mengatur transfer respon, otomatis jawabannya sudah tersimpan di sana. Ini untuk buat sharing folder transfer respon, maka-makanya kemudian ini yang untuk klien. Oke, kita perhatikan dan pastikan kalau untuk klien sudah terceki semuanya. Baru kita menggunakan run dan jangan menggunakan aplikasi yang lama. Kalau aplikasi yang lama itu tampilannya lebih kecil dan tulisan runnya lebih besar. Ini tampilannya. Oke, kita muncul konfirmasi kata peserta. Jadi kita isi kata pesertanya, baru konfirmasi tes. Setelah itu baru klik mulai. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan step tadi. Di atas soal, nomor soal ini satu, ada jawaban yang dipilih oleh peserta tes. Ini berlaku untuk yang objektif atau pilihan ganda. Kemudian di nomor 2 ada tanya tulis. Jadi ketika peserta tes mengerjakan soal itu, Pak, kenapa di nomor 2 saya tidak ada keluar jawabannya? Berarti dia tidak lagi pilihan ganda. Kemudian sampai ke nomor 6 di sini. Dan perpindahan tes ini ada setiap kalau tidak salah 12 soal, nanti klik ada konfirmasi pindah. Jadi ketika sudah pindah ke step berikutnya, peserta ujian tidak dapat kembali ke step sebelumnya. Maksudnya dalam artian dia tidak bisa merubah jawabannya. Itu jadi diusahakan kalau ada misalnya dia ragu-ragu, selesaikan dulu, baru dia pindah ke step berikutnya. Ini konfirmasi tes jika sudah selesai tes dan ini akan muncul 2 kali, ya. Itu yang untuk semi daring. Oke, kita cepat saja. Berikutnya yang daring. Ini yang paling mudah. Yang paling mudah, tetapi memerlukan bandwidth internet 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Jadi silakan dibedakan. Misalnya di kecepatan internet sekolahnya bisa 100 Mbps. Silakan dicek dulu berapa kira-kira dedicate-nya. Apakah 1 MB atau 10 MB atau 20 MB. Itu silakan dicek dulu. Jangan mengatakan tentang kecepatannya 100 Mbps kok dedicate 100 Mbps. Tidak. Biasanya itu pihak yang luar yang mengaturnya, kita tidak tahu kan. Jadi silakan dicek. Dan makanya saran dari pemerintah itu sekali pelaksanaan tes 15 klien maksimal. Karena kalau sudah lebih dari 15 klien itu akan lama loadingnya. Kalau yang untuk daring gitu. Dan itu cukup mahal, lumayan kalau yang ya kan, kalau yang apa lumayan jutaan, 8 jutaan sampai 9 jutaan. Oke, itu dia kalau yang untuk AMPK daring. Kemudian aplikasinya tetap kita gunakan versi yang daring, jangan gunakan yang semi daring. Ini dia tidak memerlukan spek yang khusus, hanya memerlukan komputer biasa bisa, laptop bisa, yang penting ada di sini. Speknya minimal Windows 7. Oke, yang untuk daring dari internet langsung ke klien. Ini lebih mudah dari yang semi daring. Di browsernya untuk menjalankan dari yang daring. Pastikan komputer browser terkoneksi ke internet. Dan tampilannya sama, cuma perbedaannya di dalam, Bapak Ibu. Kalau tadi kan tidak ada menu request reset peserta, kalau yang daring ada. Jadi jangan kita melihat kepada daftar login peserta, jangan di-reset semuanya. Karena jika kita reset semuanya, otomatis peserta yang sedang mengerjakan tes akan terreset juga. Jadi cukup ya merequest reset peserta. Jadi meminta saja, misalnya di ujung sana ada permasalahan, kemudian dia merequest dan kita reset, itu saja. Jadi jangan di daftar login peserta. Ya, untuk token refresh kemudian akan muncul di
klien. Jadi tidak perlu ribut minta token serta tes seperti apa, tidak cukup di-refresh di komputer faktor, kemudian di klien akan muncul di sudut kiri atas token yang akan dimasukkan ke aplikasi. Ini data peserta sama, kelompok tes sama, tetap. Jadi sebelum kita memulai ujian tetap kelompok tes kita perhatikan dulu, baru kita exit out dan set-gen. Jangan pernah terlupakan. Jangan nanti udah standby semuanya, tiba-tiba masukkan user dan password. Ketika dimasukkan tidak ada daftar tes yang terpilih misalnya, atau Anda tidak dapat untuk dites gitu. Kalau kemarin KSN kalau lupa masukkan bintang blank putih kan, nah itu jadi sudah mulai ada perubahan. Ketika kita ada peserta tes yang lupa masukkan bintang ujungnya, muncul blank putih. Biasanya kan error berapa? 504 ya. Nah, kalau kemarin sudah muncul blank putih. Jadi pengalaman kemungkinan untuk simulasi besok, untuk yang asesmen nasional, kalau masih yang itu PHB-nya kemungkinan seperti itu. Kemudian di sini metode peserta tadi, lagi yang request reset lagi, jadi jangan tertukar. Kasihan dia lagi tes tiba-tiba keluar dari lembaga, konsentrasinya juga terganggu. Kemudian exam pro client ini tetap pilihannya adalah daring. Terpenuhi checklist semuanya, baru klik run. Di tampilannya, yaitu di sudut kiri atas di bawah tulisan Course Manager akan muncul token yang akan digunakan untuk peserta. Ini sama seperti seni daring, muncul ada step juga, dan ini setiap perpindahan step tetap melakukan konfirmasi pindah step. Ini selesai, konfirmasi selesai 2 kali, baru selesai tes. Oke, itu untuk aplikasinya. Ada apa Ibu? Ada pertanyaan? Untuk aplikasi?